kita belajar PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami kebebasan berorganisasi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini aku akan mengabsen ke arah Rosima. Ada yang nggak hadir? Ada. Yang nggak hadir berapa orang? Yang pertama yaitu Pika nggak hadir ya? Ya. Fahmi nggak hadir? Ya. Rianti nggak hadir? Ya. Alia hadir? Ya. Ini kenapa kawannya? Sakit? Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan, yaitu memahami kebebasan berorganisasi. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berorganisasi? Kebebasan berorganisasi yaitu hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bebas memilih untuk bergabung atau membentuk organisasi yang sesuai dengan keinginannya. Organisasi adalah sebuah wadah atau bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Baik, di sini Ibu mau bertanya, di antara kalian ada yang ikut kegiatan organisasi di sekolah? Ada. Apa itu? Ya, kegiatan organisasi di sekolah itu contohnya pramuka, organisasi kelas. Selain organisasi di sekolah, ada juga yang namanya organisasi masyarakat, contohnya posyandu dan organisasi kelompok tani. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi yaitu bertujuan membantu organisasi untuk beroperasi secara efektif dan mencapai tujuan. Struktur organisasi membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik dan jelas untuk setiap anggotanya. Coba perhatikan gambar struktur organisasi ini. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ini yaitu contoh struktur organisasi kelas, yang dimana di dalam struktur organisasi kelas itu ada wali kelas, ketua kelas, dan wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, anggota. Wali kelas ini yaitu guru kalian. Ketua kelas ini yaitu memimpin kelas ini ya. Jadi selain ketua kelas ada wakil ketua kelas, sekretaris. Apa itu tugasnya sekretaris? Sekretaris itu mencatat apa saja yang diperintahkan oleh ketua kelas kalian. Selain itu ada juga bendahara dan anggota. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada ya. Materi selanjutnya yaitu kalian membentuk kelompok. Ayo dibentuk jadi kelompoknya jadi satu. Nah, udah dibentuk semua kelompoknya jadi satu. Jadi sebelum masuk ke tugas kelompoknya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib organisasi. Tata tertib organisasi adalah sistem aturan atau peraturan yang mengatur perilaku dan aktivitas anggota dalam sebuah organisasi. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif. Tata tertib di sekolah yaitu peraturan yang norma perilaku yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi, baik siswa di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar dan berorganisasi yang kondusif, aman, dan tertib. Di sini coba perhatikan
kartu biru dan ada warna kuning. Yang biru ini yaitu soal pertanyaannya, yang kuning ini kartu jawabannya. Jadi tiap berkelompok yaitu mencari jawaban yang ada sama teman kalian. Paham semua? Paham, Bu. Baik, untuk mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu tunggu waktunya beberapa menit, jangan ribut dan tertib ya. Ayo, udah dapat semua jawabannya. Ayo, kelompok 1 apa pertanyaan Luka? Apa yang dimaksud organisasi masyarakat? Ayo cari jawabannya. Yang satu ada? Gak ada. Kau? Ada. Coba, udah dapat? Apa jawabannya? Berdiri. Kau apa berdiri? Kau berdiri. Ini pertanyaannya dulu. Apa yang dimaksud organisasi masyarakat? Organisasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan berpartisipasi dalam pembangunan, seperti organisasi keagamaan dan gotong royong. Nah, itulah tadi dari kelompok 1 pengertian dari organisasi. Untuk kelompok 2, apa udah dapat pasangannya? Ya, berdiri apa dari pertanyaan kartumu? Berdiri Kak. Berdiri Kak. Yang kuat ya. Berdiri batangannya kuat. Sebutkan tujuan dari organisasi Paskibra. Mana pasangannya? Ya Bang, berdiri Bang. Berdiri Bang. Tujuan dari organisasi Paskibra yaitu melatih dan membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang disiplin dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Nah, baiklah. Itulah tadi permainan kartu Next MX. Baiklah, sebelum kita masuk ke tugas kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh struktur organisasi pramuka dan organisasi di masyarakat, yaitu tentang struktur organisasi tentang posyandu. Ada ibu kalian di sini yang punya anak kecil atau balita? Udah pastikan pernah posyandu ya. Jadi kalau kalian pernah ikut ibu kalian posyandukan adik kalian, pasti di situ ada gambar struktur organisasi posyandu. Coba perhatikan. Di sini contoh organisasi posyandu yang ada di masyarakat. Di situ ada kepala desa, ada namanya bidan desa, dan ada ketua tim penggerak PKK. Dan ada juga ketua ini yaitu yang mengatur dari bendahara, sekretaris, anggota, dan anggota lainnya. Sudah mengerti semua? Mengerti. Itu tadi struktur organisasi posyandu yang ada di masyarakat. Yang ini coba perhatikan kembali, ada struktur pramuka. Di sini ada titik pramuka. Nah, jadi kalian pasti udah tahu yang udah ikut kegiatan pramuka. Di sini ada namanya kepala sekolah, ketua budep 1 dan budep 2, dan ada pembina putra dan pembina putri, dan peserta didik atau anggota. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Sebelum pulang, kembali ke tempat duduknya masing-masing dan simpan bukunya di dalam tasnya masing-masing. Ayo. Jadi